Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Untuk memuji dan menyembah Tuhan kita dengan mengangkat satu pujian bersemi. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Mari katakan kau terindah, terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari katakan kau terindah, kau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari kita nyanyikan amin dari awal. Katakan kasih-Mu bersemi di hatiku. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku
Allah yang maha baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang amat baik pada hidup kami dari dulu hingga sekarang. Ampunilah kami Tuhan yang mungkin kami berputar-putar dengan pikiran kami sendiri, sehingga kami lupa akan Engkau yang lebih besar dari segala apapun yang harus kami hadapi. Kau adalah Allah yang memberi kelegaan, kedamaian, sukacita kepada kami. Biarlah kami selalu memuji Engkau di sepanjang umur kami. Dan urapi kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita? Mari kita berikan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Dengan mengangkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Maria,
yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dengan istana yang akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan roh, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita. Mari katakan Bapa kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Bertambah
Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh hari ini memuji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini menjadi pemahaman yang baik bagi kami, sehingga kami bertumbuh, bahkan berbuah Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kami. Kami berdampak, berfungsi, dan bertanggung jawab atas kehidupan kami bersama dengan Engkau. Bapa di sorga, berkati juga jemaat kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami dapat memahami dengan baik oleh pekerjaan Roh Kudus yang selalu hadir di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Ya, baik saudara-saudari. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Saya langsung memperkenalkan diri ya. Jadi, terima kasih buat Pak Paran juga ya. Jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Karena kalau tidak memperkenalkan diri nanti bahaya ya. Jadi saudara-saudari kasih nama Tuhan, nama saya Supardius ya. Satu daerah dengan Pak Paran juga. Ya, dari Kalimantan. Saya sudah menikah. Ya, anak saya 3, istri saya 1. Jangan dibalik ya saudara. Ya, 1 aja cukup. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini ya yang diberikan kepada saya. Biar melalui kebenaran ini Tuhan juga bekerja atas kita semua. Tuhan selalu bekerja atas kehidupan kita, terkhususnya atas gereja ini ya. Hari ini saya mau bawa kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Di sini saya memberi sebuah tema yang mengisahkan mengenai iman yang hidup. Ya. Kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Ayatnya cukup panjang, namun boleh kita bergantian ya. Nanti saya membaca ayat yang pertama, nanti saudara-saudari yang kedua. Dan nanti kita juga akan membaca dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 12. Karena ini ada hubungannya dengan ayat yang kita bacakan ini ya. Mari kita baca bersama. Saya akan membaca yang pertama. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya tidak memang, kamu pasti akan mendapat buah yang baik tapi jika kamu berkata kepada bumi, berkata seorang dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 12. Ini cukup panjang juga, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat kita mengerti ya. Kita bacanya bergantian. Sudah dapat semua? 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 12.
Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Dan saya dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Allah yang memberi kesaksian, bahwa adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, orang dari air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa yang berharap, yang mempunyai kesaksian yang benar darinya. Barang siapa yang berharap, yang mempunyai kesaksian, karena ia tidak percaya kesaksian Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, yang memiliki hidup. Barang siapa yang memiliki anak, ia tidak memiliki. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya memberi tema iman yang hidup. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya kalau kita mengamati ya betul-betul situasi atau keadaan dunia hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara, tapi tidak perlu dijawab. Nanti jawab di rumah ya. Artinya, apakah saudara-saudari menilai atau mengamati keadaan dunia ini semakin hari, apakah semakin baik atau justru sebaliknya, dunia kita ini atau keadaan sekarang itu semakin tidak baik-baik saja? Tentu pasti kita menjawabnya di rumah pasti memiliki masing-masing jawaban yang berbeda ya. Tergantung dari segi apa atau dari mana kita memandang sebuah keadaan itu. Namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa dunia bisa kita nilai, dunia bisa kita amati keadaannya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan iman kita? Apakah kita bisa mengamati keadaan iman kita? Apa hubungannya keadaan dunia yang mungkin semakin tidak baik dengan keadaan iman kita? Untuk mengamati itu, maka kita perlu mengkoreksi diri kita, mengkoreksi iman kita, karena seharusnya keadaan dunia itu seharusnya tidak terpengaruh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, apalagi kalau kita melihat sekarang di dalam dunia maya, media sosial, media massa, banyak sekali pengajaran, banyak sekali pandangan-pandangan yang membuat jemaat Tuhan pasti bingung. Bahkan hamba Tuhan sekalipun, pendeta sekalipun, banyak dibikin bingung gitu. Tetapi saya mau katakan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu bingung. Kita tidak perlu menilai itu terlalu jauh. Tetapi
kita harus menilai sesuatu itu, pandangan itu, kembali lagi kepada Bible, kembali kepada Alkitab. Bagaimana pandangan Alkitab itu mengenai keadaan ini? Itu yang perlu dan penting kita harus ketahui. Sehingga apa, saudara? Kita tidak bingung iman kita dan tidak tergoyah oleh pandangan-pandangan di luar. Itu perlu bagi hamba Tuhan yang ada di dalam sebuah gereja atau jemaat Tuhan yang di dalam gereja ini terkhususnya untuk kembali memaknai imannya kepada Alkitabiah. Nah, saudara-saudara, jika kita tidak memperhatikan keadaan itu, maka iman kita akan terombang-ambing. Nah, untuk mengatasi iman kita terombang-ambing atau goyah di dalam situasi itu, sebenarnya iman itu tidak ada hubungannya dengan masalah situasi, saudara. Iman itu sebenarnya tidak ada hubungannya itu. Kalau memang beriman, apapun situasinya, apapun kondisinya, ya kita harus beriman. Itu adalah iman yang hidup. Itu adalah iman yang bertumbuh. Itu adalah iman yang berkembang. Ya saudara, sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya situasi atau keadaan itu tidak bisa mempengaruhi iman kita jika iman kita hidup. Jika kita tidak memperhatikan tumbuh kembang iman kerohanian kita, maka iman kita akan mudah terombang-ambing, saudara, oleh arus dunia atau oleh ilah dunia. Nanti kita akan paham apa sih ilah dunia atau arus dunia itu. Benar, kita hidup di dunia ini ya. Kita masih hidup menumpang di dunia ini. Tetapi dunia itu, kecondongan dunia itu bukan mengarah kita kepada kekekalan, tetapi justru dunia itu kecondongannya mengarahkan kita kepada kerusakan. Karena natur dunia atau natur dosa itu memang demikian. Saudara sekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa iman kita harus bukan hanya berkembang, bertumbuh, tetapi iman kita harus berbuah. Itu namanya iman yang hidup. Artinya saudara, kita harus seperti garam yang berguna, yang berfungsi, yang juga bermanfaat. Ya. Injil Matius pernah mengatakan hal itu kepada ditulis oleh Injil Matius ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang atau diinjak orang. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iman kita bukan hanya berakar, bertumbuh, dan berkembang. Apa yang kita bacakan tadi, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi harus berbuah. Berbuah artinya iman kita itu hidup, bermanfaat, berfungsi, dan berdampak bagi kehidupan rohani kita. Sehingga saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita disebut anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Iman itu merupakan tindakan yang benar, yang nyata dilakukan sesuai dengan perintah dan hukum Tuhan. Ya, kita setuju semua. Setiap orang percaya atau orang beriman kepada Yesus Kristus, otomatis dia harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu ialah orang yang melakukan dan menuruti perintah Tuhan. Jadi saudara, iman kita yang hidup adalah iman yang berbuah. Iman yang berbuah harus melakukan dan menuruti perintah Tuhan. Ya.
Boleh saudara-saudari pelajari apa itu perintah Tuhan, apa itu menuruti perintah Tuhan ya. Saya tidak lebar di situ, tapi saya ingin memberi pemahaman yang baik kepada kita bersama. Saya sudah belasan tahun atau puluhan tahun menjadi orang Kristen. Apakah iman saya pernah saya koreksi? Atau saya pernah mengkoreksi iman orang lain? Tetapi diri kita tidak pernah kita koreksi. Jadi sekali lagi, iman kita yang hidup adalah iman yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Jangan lupa, bukan hanya bertumbuh dan berkembang, tetapi berbuah, saudara. Nah, apa itu berbuah? Yaitu orang yang melakukan dan menuruti perintah Tuhan. Iman yang bermanfaat, berdampak, berfungsi untuk kehidupannya di dunia ini, saudara. Tumbuh kembang kerohanian kita sangat penting bagi kehidupan kita karena iman itu sama seperti nyawa. Iman adalah nyawa dari hidup rohani kita. Tanpa nyawa, maka makhluk hidup itu akan mati. Iman yang hidup berarti iman yang bertumbuh. Tadi saya katakan, iman yang berkembang dan berbuah. Iman yang hidup berarti iman yang berdampak, iman yang berfungsi, iman yang bermanfaat, dan iman yang berguna. Karena Yesus menyinggung ketika dia lapar, hendak memakan pohon ara itu, ternyata pohon ara itu tidak berbuah, saudara, tidak menghasilkan. Apa gunanya? Ya, kalau kata bahasa sederhananya, apa gunanya? Akhirnya dia berkata, pohon ini tidak akan berbuah selama-lamanya. Kalau dalam terjemahan King James itu lebih halus, tapi dalam terjemahan Alkitab kita sederhana itu ada mengatakan bahwa Yesus mengutuki pohon ara itu. Wah, saudara, hati-hati soal iman. Jangan main-main dengan iman. Iman itu nyawa rohani kita. Kalau iman kita mati, kalau iman kita tidak bertumbuh, tidak berkembang, dan tidak berbuah, artinya iman kita mati. Iman kita tidak ada gunanya. Walaupun iman itu adalah anugerah dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, supaya kita percaya kepada Kristus Yesus Allah Tuhan kita. Tetapi Tuhan mau juga bahwa iman kita itu berbuah, dihidupkan. Dengan itu kita harus memberitakan Injil, harus beribadah, mencintai gereja yang am dan agung, harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena buah itu adalah untuk generasi kita. Buah itu mencerminkan hasil daripada pohon itu. Buah itu adalah mencerminkan bahwa pohon itu sehat, saudara. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 1 dan 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang lahir mengasihi, Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. 1 Yohanes 5 ayat 1. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iman yang hidup adalah bagian yang penting. Itu kita sangat setuju. Tetapi iman itu juga adalah dasar atau fondasi yang kuat bagi hidup kita. Ibrani 11 ayat 1 sampai 13 ya. Kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberi kesaksian pada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Tanpa iman maka kerohanian kita tidak akan hidup. Kita akan menjadi orang ateis. Ya, kita juga setuju. Karena iman itu pemberian daripada Tuhan.
tidak percaya lagi pada adanya Tuhan tanpa iman, apalagi percaya kepada Yesus Kristus, pasti tidak terjadi kalau kita tidak punya iman. Maka iman itu diibaratkan juga benih tumbuhan pohon yang ditanam di tanah, yang akan bertumbuh, berakar, berkembang, kemudian cikal bakal menjadi sebuah pohon yang akan menghasilkan buah. Buahnya itu yang penting, dia harus berdampak, dia harus berfungsi, dia harus bermanfaat dan berguna, saudara. Jadi dengan itu buah pohon ara itu dikatakan oleh Yesus pada waktu itu sangat penting sebenarnya dari hasil itu. Demikian iman kita ya. Namun Yesus tidak menemukan buah itu sama sekali, hanya menemukan pohonnya saja, saudara. Ketika Matius menulis Injil ini dengan kata ada Yesus merasa lapar, itu adalah ketika Yesus memandang bahwa anak manusia ini secara manusia dia bisa lapar ya. Artinya latar belakangnya pada waktu itu mempermudah pendengar bangsa Yahudi yang pada waktu itu, supaya mereka lihat bahwa pengalaman iman daripada Matius juga adalah dari sisi kemanusiaan Yesus juga dia pandang. Bahwa ketika Yesus lapar, dia membutuhkan makanan dari pohon itu. Tuhan sebenarnya selalu mengharapkan iman kita itu bertumbuh, namun juga berbuah. Artinya iman yang tidak berbuah tidak ada gunanya lagi dan segera akan mati. Dengan demikian kita akan sulit merasakan atau menikmati kuasa daripada Tuhan yang lebih besar. Jika iman kita bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah, maka akan kita lebih besar merasakan kuasa daripada Tuhan itu, terutama bagi kita anak-anak Tuhan yang terpanggil menjadi anak-anaknya. Dengan itu kita diwajibkan dan harus menjaga, merawat, dan memupuk iman kita supaya bertumbuh dan berbuah. Itu adalah iman yang hidup. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak pandangan umum mengenai iman. Iman selalu dihubungkan dengan tadi, suasana hati, keadaan hidup kita. Iman itu selalu dihubungkan dengan seperti air laut, ada pasang surutnya. Kalau lagi keadaan dunia baik-baik saja, berarti iman saya baik-baik saja. Tapi kalau keadaan dunia lagi kacau, kayak penyakit kemarin ya, virus corona, iman saya juga seperti itu, ogah-ogahan. Nah, tetapi saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, harusnya tidak demikian iman kita kepada Kristus. Harusnya apapun keadaannya, harus iman kita itu hidup, bermanfaat, berfungsi, berdampak bagi kehidupan rohani kita. Dan apakah itu yang dimaksud dengan iman Kristen yang hidup? Iman yang berdasarkan pada situasi atau kepada kondisi hati atau kepada kondisi dunia? Tentu saya katakan bahwa itu bukan demikian, saudara. Ya, iman yang hidup itu adalah iman yang bertanggung jawab pribadi, yang aktif kepada Allah dalam Yesus Kristus. Iman itu adalah prinsip. Tadi kita sudah lihat, iman itu harus hidup dan berbuah agar kita menjadi alat Tuhan,
agar kita menjadi biji mata Tuhan. Menjadi alat Tuhan berarti kita menjadi mitra kerja Tuhan. Menjadi biji mata Tuhan berarti kita menjadi bagian yang penting dari Tuhan. Ya, seperti kita. Artinya mata kita, bagian yang penting dari dalam hidup kita. Demikian kita, jika iman kita hidup, maka kita menjadi bagian penting dari hidup Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita boleh percaya bahwa iman itu adalah kebenaran. Kebenaran bahwa Yesus Kristus disalib dan dibangkit, dan dasar iman Kristen itu adalah itu. Iman kepada Yesus Kristus berarti komitmen kita kepada Dia yang memberi iman itu sendiri. Jadi, kata iman itu sendiri bukan pasif, saudara. Kata iman itu sendiri adalah aktif, artinya berkembang, berfungsi, berdampak. Jadi bukan soal pengertian saja soal iman itu. Iman saya percaya sudah cukup. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi iman itu mengalami perkembangan di dalam kehidupan kerohanian kita sampai kita sama sempurna seperti Yesus. Jadi iman itu harus kita tumbuhkan, harus kita aktifkan di dalam kehidupan kita bergereja. Itu PR kita. Mudah apa sulit? Pasti sulit. Karena di dalam perjalanan iman atau proses iman itu banyak tantangan. Banyak cobaan, banyak ujian yang kita harus lewati. Dengan itu, tidak lagi ada alasan, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dengan itu, tidak ada alasan lagi untuk kita bermalas-malasan untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari, dimanapun kita berada. Berdoa itu penting, karena doa itu nafas hidup orang Kristen. Kalau kita sudah putus dengan doa, perlu kita koreksi kembali iman kita. Kalau kita putus dengan bersekutu dengan Tuhan, itu kita perlu koreksi kembali. Karena tujuan kita itu adalah iman kepada Kristus. Tujuan kita adalah kekekalan bersama Kristus, walaupun kita masih hidup di dunia. Artinya, di sini saudara-saudari, saya bukan berarti mengesampingkan pekerjaan kita tidak boleh bekerja, atau kita tidak boleh bisnis, atau kita tidak boleh melakukan atau sekolah yang tinggi, atau melakukan hal-hal dunia yang baik. Tapi maksud saya di sini bahwa antara iman dan dunia ini harus menjadi pengaruh yang besar. Justru bukan dunia yang mempengaruhi kita, tetapi kita yang mempengaruhi dunia ini. Sehingga dunia ini dari ilah-ilah zaman itu berubah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Itu yang harus kita buka pikiran kita. Harus kita buka bahwa iman itu bukan saja percaya, tetapi iman itu adalah di mana kita mengaktifkan, berfungsi, bermanfaat, dan berdampak bagi mungkin di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, bagi sesama kita jemaat, bagi orang-orang yang belum percaya, itu iman kita harus berdampak. Ya. Kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, dunia ini tidak memiliki harapan yang baik bagi kita. Pasti kita setuju. Dunia tidak bisa kita harapkan terlalu jauh. Dunia tidak bisa dan tidak dapat menjamin kekekalan kita. Itu setuju. Tapi sekali lagi saya tidak mengesampingkan bahwa kita harus pintar, cerdas, sekolah, harus bisnis, harus bekerja ya.
Saya tidak mengesampingkan itu. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita tidak dalam kehancuran iman, maka kita harus tetap mengembangkan iman kita secara aktif. Ada seorang hamba Tuhan senior saya kebetulan saya organisasinya GBI ya. Dan saya juga, cuman saya sekolahnya dulu bukan di GBI, tetapi di sekolahnya sama juga Injili, tetapi S2-nya di GBI, dan pelajarannya, doktrinnya itu sebenarnya saling melengkapi ya. Nah, senior saya berkata di dalam tulisan dia, saya pernah baca, kematian tidak bisa kita hindari dari hidup ini. Karena manusia pada hakikatnya akan mati atau meninggal dunia. Namun yang harus kita siapkan adalah masa depan di dalam Tuhan. Yang selalu Tuhan tentukan bagi hidup kekal kita untuk bersama dengan Kristus. Selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita mempersiapkan baik-baik hidup kita untuk mencapai masa depan kita bersama-sama dengan Kristus. Artinya saudara, bahwa iman dan pengharapan masa depan kita untuk hidup bersama Tuhan Yesus Kristus itu sangat penting untuk kita aktifkan. Harapan kita kepada Yesus, iman kita harus kita hidupkan. Maka kita tidak akan kehilangan kasih Kristus. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 10-12 ya. Barang siapa percaya kepada Allah, kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dengan itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Mari kita membangun eksistensi kita kepada Tuhan setiap hari. Tidak pernah lalai. Kita membangun kehidupan itu adalah di mana kita mengaktifkan iman kita agar iman kita bertumbuh, berkembang dan berbuah. Sehingga kita berfungsi dengan apa yang seharusnya tujuan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi kita singgung bahwa apa sih yang dimaksud dengan dunia ini atau ilah zaman? Ilah zaman itu adalah perubahan pada sikap atau perilaku tingkah laku manusia yang semakin hari tidak membuka diri atau tidak beriman kepada Kristus, yang tidak mau percaya kepada Injil Kristus karena ilah zaman. Karena mereka bisa saja mengandalkan kekuatannya sendiri, bisa saja mengandalkan ilmu pengetahuan yang dianggap bisa menjawab kebutuhan mereka saat ini. Banyak kali kalau kita temukan, saya tidak langsung ke Eropa atau ke Amerika ya, tapi ada teman-teman beberapa orang, teman saya kita berhubungan dengan bisnis karbon. Ada beberapa orang itu mereka tidak beragama atau mereka tidak percaya dengan Tuhan. Mereka percaya dengan sains atau ilmu pengetahuan. Ternyata kalau kita baca di literatur atau penelitian, memang di barat, bahkan di Indonesia, mungkin anak-anak muda sudah banyak mungkin yang tidak lagi mempercayai iman atau spiritual kita kepada Kristus. Ada banyak yang mereka pikir bahwa tidak logik bagi kita untuk beriman.
Ya, saya lebih logika dengan saintis atau lebih masuk akal dengan ilmu pengetahuan. Nah, bagi saya logika atau logik atau saintis ilmu pengetahuan itu harus dipahami oleh anak Tuhan. Harus dimiliki oleh anak Tuhan. Dan harus itu menjadi bagian hidup dari anak Tuhan. Tetapi bagi saya dan bagi kita semua, iman kita kepada Yesus Kristus tidak boleh kita lupakan. Karena pedoman kita adalah Alkitab. Kitab kita yang adalah firman itu sendiri. Allah kita adalah firman. Ilah dunia adalah yaitu orang-orang yang tidak percaya. 2 Korintus 4 ayat 4 sampai 6. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dari kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita memperoleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Dengan itu saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, jika iman kita bertumbuh, berkembang, berdampak, berfungsi, lalu iman itu adalah hidup di dalam hidup kita, maka apakah namanya krisis kemanusiaan itu, krisis sosial, krisis moral, krisis ekonomi, krisis iklim, krisis keadilan, atau krisis iman, namanya keadaan dunia ini, harusnya tidak mempengaruhi kita. Amin. Karena harapan kita, iman itu adalah harapan kita akan kekekalan bersama Kristus nantinya. Dan kita menumpang di dunia ini. Dan batas umur kita, kalau Alkitab bilang 70 tahun. Pengkhotbah dan Mazmur, ketika Musa sudah umurnya juga sudah sangat tua, pernah berkata juga. Jadi saudara-saudari yang kasih nama Tuhan, peribahasa umum mengatakan bahwa manusia akan meninggalkan nama, gajah meninggalkan gading, itu benar-benar terjadi. Jadi kita ini sementara waktu. Dan yang kita harapkan adalah iman kita bertumbuh dan hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada yang sia-sia ketika kita hidup bergereja. Ketika hidup kita yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kita akan menghidupkan iman kita itu. Dunia boleh canggih, boleh modern, tetapi esensi kita kepada iman bersama dengan Tuhan tetap eksistensinya bagi hidup kita. Amin. Saya percaya kita semua dipakai oleh Tuhan di tempat ini ya. Mari kita aktifkan iman kita. Orang yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita injili mereka. Kami punya moto di GBI dengan istilah amanat agung. Semakin hari akhir zaman, semakin kita melihat tanda-tanda yang daripada Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan itu datang kapan. Tetapi Tuhan ada janjinya ya. Dia akan datang. Firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Dan tidak mungkin dia akan, enggak jadi saya pergi, enggak jadi saya datang kembali. Tidak mungkin, saudara. Dan bukan sebuah analogi. Tetapi itu kenyataan, firman yang betul-betul kita percaya. Artinya ada waktu kesempatan kita. Bukan hanya kuantiti di dalam sebuah gereja yang kita perlukan, tetapi kualitas betul. Tetapi kuantiti juga kita perlu. Ya.
injili sebanyak-banyaknya teman-teman kita. Bagaimana menginjili? Tidak hanya di depan umum kita langsung mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan atau Juru Selamat, atau kita langsung belak-belakan itu. Ada juga yang punya hidup seperti itu. Mereka berani. Kita tidak salahkan juga. Kalau Tuhan pakai dia berani seperti itu, tidak masalah. Tapi hidup kita bisa mencerminkan bahwa iman kita itu berbuah, atau iman kita itu hidup. Iman kita itu bermanfaat, berfungsi, dan berguna. Bukan seperti garam yang tidak asin lagi, yang tidak ada gunanya lagi. Wah, Yesus sangat tegas. Kalau iman kita tidak berguna lagi, apa gunanya? Kalau iman kita tidak hidup atau tidak berfungsi atau tidak berbuah, tidak ada gunanya lagi. Nah, itu hati-hati saudara. Jadi soal iman aja kita harus benar-benar sikapi itu dengan baik. Sehingga Tuhan selalu dipermuliakan. Ya. Dan saya yakin percaya bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk beriman kepadanya. Itu tidak semua orang yang dapat mungkin. Karena ada yang lain mungkin tidak membuka dirinya. Ya. Semua mungkin dapat pencerahan itu, tetapi mereka tidak menghidupkan itu. Nah, itulah hak free will kita, hak bebas daripada Tuhan. Ya, yang harus juga kita itu adalah mitra Tuhan. Kita itulah anak Tuhan. Kita itu adalah kekasih-kekasih jiwa Tuhan. Jadi jangan pikir nanti kita tunggu Tuhan yang bekerja. Ya, Tuhan yang bekerja. Kita tunggu Tuhan, kita berdoa aja, nanti Tuhan yang bekerja. Betul, Tuhan pasti bekerja. Tetapi ada tanggung jawab kita, komitmen kita dalam iman itu. Kita harus bermitra dengan Tuhan. Karena kita ini anak Allah. Karena kita ini anak Tuhan. Karena kita ini adalah kaki tangan Tuhan. Ya, bagian yang terpenting dari Tuhan. Dengan itu jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita mengaktifkan iman kita menjadi berkat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini menjadi bertumbuh dalam hidup kita, bermanfaat bagi kita. Ya, kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Dengan keterbatasan hamba menyampaikan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberi ilham, memberi pencerahan kepada setiap jemaat kami di tempat ini, supaya mereka menghidupkan imannya, supaya imannya berdampak, berfungsi, dan berguna bagi kehidupan rohani kami, baik bagi dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Menjadi siang hilang di atas dasar iman, kata-kata bergelombang, kata-kata yang berubah. Menjadi siang hilang di atas dasar iman, kata-kata bergelombang, kata-kata yang berubah. Menjadi siang hilang di atas dasar iman, kata-kata bergelombang, kata-kata yang berubah. Menjadi siang hilang di atas dasar iman. Menjadi siang hilang. Dan berkat akan dibawakan oleh pendeta Paran. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian Yesus padamu bersama. Jemaat yang bisa mengucapkan diri.
Engkau Tuhan penolong dalam Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan turut melangkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sejauh hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segala. mari kita nyanyikan lagi dari awal. Katakan, Kau Tuhan penolong dalam Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan turut melangkahku. Yesus,
Yesus, Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan ini. Karena Tuhan segala-galanya, maka kami memberi waktu untuk datang beribadah, memberi waktu untuk pelayanan. Dan kami juga bersyukur pagi ini atau pagi menjelang siang ini diingatkan agar supaya iman kami adalah iman yang tidak hanya bertumbuh, berakar, berkembang, tetapi iman kami harus berbuah. Artinya Tuhan mengharapkan dari kami adalah iman yang berdampak, iman yang nyata bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Iman itu tidak pasif, tapi iman itu aktif. Kami harus punya tanggung jawab supaya iman kami terus mengalami pertumbuhan dan juga berbuah-buah. Karenanya Tuhan menolong setiap kami. Untuk itu hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat-Mu. Hamba berdoa untuk keluarga Pak Indra. Hamba menyerahkan keluarga Pak Amin, menyerahkan keluarga Pak Apris, keluarga Pak Tony, keluarga Ibu Yekti, keluarga hamba-Mu, kami sebagai pelayan Tuhan di tempat ini dan keluarga kami. Kami berdoa untuk keluarga Pak Ateng, kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Rini, keluarga dari mamanya William, keluarga dari Pak Yohanes, keluarga Pak Puji, keluarga Pak Matius. Kami berdoa juga untuk saudara kami Keli. Kami berdoa untuk keluarga Pak Supri. Kami berharap untuk kami semua, supaya iman kami adalah iman yang benar-benar bertumbuh, iman yang benar-benar berbuah, sehingga Tuhan tidak dikecewakan dalam kehidupan kami, tapi Tuhan disenangkan, dipermuliakan. Terima kasih lewat hamba-Mu, kami semua diingatkan, termasuk untuk Yapet yang hari ini mainkan musik, untuk anak-anak remaja pemuda di tempat ini. Sekali lagi, kami boleh mengoreksi iman kami, dan biarlah kami meningkatkan kapasitas iman kami, iman yang benar-benar berbuah. Karenanya kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Supardius di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah usaha pekerjaannya. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus memakai di tengah-tengah pelayanan dan usaha yang ada. Melalui itu semua nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami juga bersyukur Tuhan, beberapa minggu kami berdoa dan Tuhan juga mencurahkan hujan untuk Jakarta. Dan kami terus berdoa supaya hujan di Jakarta untuk minggu-minggu ke depan ini boleh Tuhan turunkan. Dan tidak hanya di Jakarta tapi daerah-daerah lain, supaya daerah-daerah lain yang berkekurangan air atau kekeringan boleh juga mendapatkan air. Karena air Tuhan kami perlukan, tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk tanaman atau tumbuhan dan juga binatang atau hewan. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk pemilu 2024. Kami berdoa berharap supaya bangsa kami tidak terpecah belah. Kami berharap di dalam nama Tuhan Yesus masyarakat diarahkan oleh Tuhan sendiri, supaya menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan hati Tuhan. Kami menolak segala macam kuasa kegelapan bekerja untuk mempengaruhi supaya bangsa ini salah memilih tokoh pemimpin bangsa. Kami mohon otoritas Allah ada atas bangsa ini, supaya terpilih pemimpin yang baik, pemimpin yang berkeadilan, pemimpin yang punya kemampuan untuk mengarahkan segala macam potensi bangsa ini
sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang dihormati. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan Yesus, untuk umat Tuhan dimanapun di seluruh dunia ini, menyadari akan tugas dan panggilannya, menjadi saksi Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tidaklah mudah hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi kami percaya Tuhan sudah mempercayakan sesuatu untuk kami perbuat, sesuatu untuk kami lakukan. Karenanya biarlah kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam iman percaya kami. Terima kasih hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu. Di tengah-tengah tantangan kesulitan yang ada, biarlah tidak kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala apa yang dikerjakan, dibuat Tuhanlah berhasil. Biarlah ada damai sukacita dalam rumah tangga masing-masing, supaya kami sebagai orang tua dikaruniakan hikmat bijaksana untuk dapat mengatur, mengarahkan anak-anak kami, tidak hanya dalam pengenalan takut akan Tuhan, tetapi juga mempertahankan imannya di tengah-tengah pengaruh dunia yang semakin hari semakin luas dampak negatifnya. Di dalam nama Yesus, tidak ada satupun jemaat-Mu yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun jemaat-Mu yang tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka tetap bersukacita dan bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih, biarlah kami saling mendoakan satu terhadap yang lain. Yang sesat, yang salah jalan, diarahkan oleh Tuhan kembali ke jalan Tuhan. Inilah doa kami. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan lawat, supaya selalu ada dalam berkecukupan. Dan selalu ada ucapan syukur keluar dari mulut kami masing-masing, dan boleh terus mengagungkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.